Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Diperluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta, Kutai Timur, Suada 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, sore hari ini tanggal 19 Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 Maret 2024, sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi Sore Kajian Iftar. Baik sahabat Suada, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua di sore hari ini? Semoga tetap kuat ya untuk melanjutkan sampai maghrib nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat Suada, sore hari ini kita bersama Ustadz Fatih Futoni SPDI MPD dari Lamongan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz sore ini Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat, penuh barokah selalu. Amin amin ya Allah, Masya Allah. Ini pertama kali di Sangatta ya Ustadz ya? Betul, jadi saya tahun 1445 Hijriah ini pertama menginjakkan kaki di Sangatta dalam safari dakwah. Masya Allah. Panas Ustadz, kesannya gimana Sangatta? Sangatta kalau meminjam istilah Lamongan itu adalah Megilan ya. Megilan apa itu Ustaz? Megilan itu luar biasa ya, pusat sumber daya alam yang tiada tanding, tiada banding. Masya Allah. Semoga berkah ya Ustaz ya. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat semua, sore hari ini Ustadz Fatih akan berbagi dengan kita semua tentang tipe-tipe karakter manusia di dunia. Nah ini menarik Ustadz ya, karena kita ingin tahu nih tipe kita apa nih nanti sahabat-sahabat semua di rumah ya. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah pada sore kajian iftar tanggal 29 hari Jumat ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan selalu memasuki bulan suci Ramadan sudah separuh lebih ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan mendapatkan satu balasan yang tiada hingga. Karena di bulan puasa kata Rasulullah ya, Allah sendiri yang mengatakan asyamu li wa ana ajzibih. Jadi pahala puasa itu adalah urusan rahasia Allah secara langsung, tidak melibatkan malaikat dalam urusan ini. Karena ibadah puasa itu ibadah yang rahasia, tidak ada orang tahu. Karena tidak beribadah secara fisik begitu, berbeda dengan sholat, dengan zakat, dengan haji yang semua orang tahu. Tapi kalau puasa ini tidak ada orang tahu kecuali dia dan Allah sendiri. Maka pahalanya itu ana ajzibih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Wallahu a'lam seperti apa balasan itu. Masya Allah. Para pendengar sekalian rahimakumullah. Jadi di dunia ini banyak tipe-tipe manusia yang bisa kita kenal dengan berbagai macam model ya. Di dalam kajian ini saya akan menyoroti tipe manusia menurut Al-Quran Al-Karim. Jadi bukan tipe manusia menurut ilmu yang lain, tapi mungkin dan saya insya Allah akan menyampaikan tipe-tipe manusia menurut Al-Quranul Karim. Para pendengar sekalian,
bahwa manusia itu terlahir itu karena 4 sebab. Ini yang pertama. Sebagai muqaddimah, yang pertama, ada manusia yang lahir ke bumi ini tanpa ayah, tanpa ibu. Terlahir namanya Nabi Adam alaihi salam. Lalu yang kedua, manusia terlahir itu ada ayah atau ada orang laki-laki, namun tiada ibu, tapi lahir, namanya Ibu Hawa. Waktu itu mungkin Nabi Adam kesepian, lah diciptakan Allah itu untuk pendamping kebahagiaan dia. Kemudian yang ketiga, ada manusia yang lahir itu tanpa ayah, tanpa ibu, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa bin Maryam. Kalau bicara Nabi Isa, kalimat Isa itu dalam Al-Quran terulang sebanyak 35 kali. Oh, Masya Allah. Kalau Maryam, ibunda Maryam, kalau orang Nasrani bilang Yesus dan Bunda Maria. Kalau Maria itu, Maryam di dalam Al-Quran hanya terulang sebanyak 9 kali. Nah, artinya apa ini? Penyebutan nama Maryam dan nama Isa sekian banyak itu melebihi jumlah dari penyebutan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Quran. Masya Allah. Artinya beliau berdua ini termasuk orang-orang yang mulia, yang dimuliakan Allah. Bahkan nama Maryam itu satu-satunya nama wanita yang secara langsung dijadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. Masya Allah. Padahal istri-istri Nabi yang mulia, putri Nabi juga tidak ada. Bahkan Al-Quran menyebut wanita Fir'aun itu bukan nama istrinya di Quran, tapi menyebut Imro'atu Fir'aunah. Jadi istri Fir'aun begitu saja, tidak ada namanya. Ini artinya spesial buat Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Ini menjadi sangat penting kajian kita mengenai manusia yang dilahirkan tanpa ayah. Di samping Nabi Isa memiliki sederet keistimewaan dan mukjizat luar biasa, termasuk bisa menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah, termasuk bisa menyembuhkan penyakit kulit atas izin Allah. Masya Allah. Memiliki kitab Injil yang menjadi sumber ajaran pada saat umatnya. Para pendengar sekalian, yang ketiga adalah manusia yang dilahirkan ada ibu, ada anak. Ini tipe cara lahirnya manusia. Adanya manusia di muka bumi. Yang pertama tadi tiada ibu, tiada ayah. Yang kedua tiada ibu, ada ayah. Yang ketiga tiada ayah, ada ibu. Yang keempat ini adalah ada ayah, ada ibu. Siapa mereka? Ya kita ini. Oh, kita ini ya. Siap. Alhamdulillah, kita menjadi manusia yang punya orang tua yang harus kita hormati. Kenapa demikian? Karena orang tua itu, kata Rasulullah, sebagai pintu surga yang paling tengah. Masya Allah. Kalau manusia sudah tidak punya orang tua, maka tertutuplah pintu surga yang paling tengah itu. Masya Allah. Masya Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamini di saat malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, roghima anfu abdin idza adraka abawaihi ahadahuma aw kilaihima walam yadkhulil jannah. Celaka bagi seseorang yang apabila masih menjumpai orang tuanya hidup keduanya atau salah satu di antara keduanya, walam yadkhulil jannah, namun ketika anak itu mati tidak masuk surga. Allah. Ini sebuah kecelakaan hidup bagi seorang anak, karena ternyata orang tua itu adalah
kunci surga, Masya Allah. pintu surga yang paling tengah. Caranya bagaimana? Yang pertama, al-ihsanu ilaihima, berbuat baik kepada keduanya. Dan ini banyak manusia bisa melakukannya. Iya. Menyapa orang tua, mendatangi orang tua, memberikan jajan kepada orang tua, itu saya kira banyak anak bisa melakukan. Iya, iya. Yang kedua, cara berbakti kedua orang tua adalah wala yu'dhihima, jangan menyakiti orang tua. Oke. Jangan pernah melukai, jangan pernah mengecewakan hati orang tua, karena orang tua itu adalah pintu surga kita. Ini sudah mulai berkurang orang yang bisa melakukan ini. Banyak anak-anak atau orang anak-anak itu yang kemudian menyakiti atau mengecewakan orang tua lah, banyak sekali ya. Kemudian yang ketiga, cara berbakti kedua orang tua adalah as-sabru ala adahuma, sabar atas merawat penyakit yang menimpa orang tua. Masya Allah. Yang ketiga ini adalah anak yang spesial, yang sabar, dan tidak banyak orang bisa melakukan terhadap orang tua. Contoh misalnya orang tua punya anak 8. Iya. Ini anak-anak pada sakit, orang tua dengan penuh sabar melayani, memperhatikan ketika anak-anaknya sedang sakit. Tapi di saat anak-anaknya sudah besar, orang tuanya giliran di sakit ya, jiwanya sakit, badannya sakit, ternyata tak semua 8 anak itu bisa meramut dengan sabar. Allah. Inilah beratnya di saat kita meraih pintu surga yang paling tengah itu. Iya. Nah, karena itu saya mengambil tema kita ini termasuk anak yang bagaimana gitu ya. Masuk pada materi tentang tipe manusia, kita ini termasuk anak yang bagaimana kepada orang tua, yang kita menjadi pribadi-pribadi di dunia ini seperti apa. Karena di akhir zaman ini luar biasa manusia ya, modelnya ditinjau dari segi sosiologinya, di macam-macamnya, dari sudut pandang. Nah, saya membatasi diri untuk menyampaikan tipe manusia ini menurut Al-Qur'anul Karim. Oke. Yang pertama, manusia itu sebagai zinatul hayatid dunya, sebagai perhiasan dunia. Jadi katakanlah kalau misalnya perhiasan terbaik adalah wanita solihah, itu memang benar, itu bagian daripada perhiasan dunia. Jadi anak menjadi perhiasan, tentu saja yang namanya perhiasan semua orang pasti suka. Iya. Itu. Ini dalilnya al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak-anak ya. Ini sebagai perhiasan kehidupan dunia. Ya, harta benda tentu saja harta benda yang dimanfaatkan untuk kebutuhan jihad fisabilillah. Iya. Terutama pada event Ramadan. Ini kata Rasulullah, idza jaa Ramadan fa'aksir minas shadaqat wa mudarasatil Quran. Apabila datang bulan suci Ramadan, maka perbanyaklah sedekah dan membaca Al-Quran. Masya Allah. Ini termasuk bagian daripada harta dan anak yang diberikan porsi prestasi atau predikat sebagai zinah hayatid dunia, perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihat khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Jadi anak-anak ya, atau harta benda yang bisa dijadikan bisa dimasukkan sebagai indikator zinatul hayati dunia adalah harta benda dan anak-anak yang memiliki jejak rekam yang baik. Wal baqiyatus sholihat, peninggalan jejak rekam, track record yang baik, perilakunya,
harta bendanya. Wah, ini menjadi sangat penting karena al-baqiyatus sholihat itu lebih baik, ya. Inda rabbika itu lebih baik di sisi Tuhanmu, wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan. Jadi ketika kita di dunia ini mau berinfak, kemudian anak-anaknya zinatul hayati dunia, itu sungguh menjadi sangat dicintai Allah, baik, dan menjadi harapan pada hari kiamat kelak. Ini adalah surat Al-Kahfi ayat 46. Kita lihat misalnya manusia dengan harta misalnya. Ya. Di dalam kajian kita misalnya, manusia di dunia ini ada orang itu yang diberi harta dan juga diberi ilmu. Oke. Jadi ada orang kaya tapi pinter, orang kaya tapi seneng ngaji, orang kaya tapi seneng dengan majelis ilmu. Masya Allah. Apalagi majelis ilmu, kata Rasulullah itu raudhatun min riyadil jannah, yaitu taman-taman surga di dunia itu adalah majelis ilmu. Masya Allah. Ini sebaik-baik makhluk. Ya, kata Rasulullah, sebaik-baik makhluk itu adalah orang yang kaya dan orang yang berilmu. Masya Kenapa Allah. demikian? Kalau harta itu dipegang, dimiliki oleh orang yang berilmu, maka harta itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan jihad fisabilillah, Masya Allah. untuk kepentingan kebaikan, disalurkan kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada jalan-jalan kebaikan. Itu tentu karena harta benda dipegang oleh orang yang berilmu. Ini sebaik-baik manusia. Masya Allah. Yang kedua, bicara tentang manusia dan harta, yang kedua itu ada orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberi harta. Oke. Jadi pinter tapi miskin, ya mohon maaf. Pinter tapi kurang mapan dalam ekonomi. Iya. Karena dia bermodal pinter tapi kurang beruntung di bidang ekonomi, pahalanya sama dengan tipe orang yang pertama. Oke. Kenapa? Karena dia sudah berniat baik. Andai kata aku punya harta, maka aku akan infakkan seperti orang yang pertama. Masya Allah. Udah ada niat Ustadz ya? Sudah ada niat. Niat yang baik itu mendapatkan pahala. Iya. Kemudian tipe yang ketiga adalah orang diberikan harta tapi tidak berilmu. Oke. Tidak diberi harta, orang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Kaya aja tapi tidak berilmu. Iya. Ini menjadi binasa. Harta benda yang seperti ini akan merusak dirinya. Karena tipe orang seperti ini adalah orang yang bisa jadi pelit, medit begitu ya. Dalam bahasa Lamongan itu begitu. Medit. Kalau bahasa Sangatta apa ini? Pelit Ustaz. Pelit sama, ya. Kenapa? Karena dia itu punya keyakinan bahwa semua harta bendanya itu karena karya kerjanya sendiri, tanpa ada campur tangan dari Allah. Nah, padahal semua rezeki itu berasal dari Allah. Begitu. Ya. Semua rezeki itu berasal dari Allah. Bahkan dalam Islam itu ada 8 pintu rezeki yang disiapkan Allah dari langit. Ya, ada 8. Iya. Di antaranya misalnya usaha. Yang kedua misalnya bertakwa. Ya, yang ketiga istighfar banyak-banyak. Allah. Yang keempat adalah menikah. Ya. Oh, Masya Allah. Menikah juga Ustaz. Menikah itu adalah jaminan rezeki, kalau rezeki itu akan ditambah. Masya Allah. Kalau misalnya masih bujang, kemudian kerja keras, itu biasanya belum jadi apa-apa. Ya, langsung habis saja harta. Tapi ketika sudah menikah, itu Allah siapkan. Ya, malah dicukupkan, dimakan orang tua, dimakan anak-anaknya, malah kadang bisa menambah, bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli kendaraan. Itu karena menikah. Sebenarnya Allah itu hadir. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih.
Apabila keluarga itu mengalami kefakiran, maka Allah akan mengangkat keutamaannya dengan menambah harta. Masya Allah, Masya Allah. Untuk manusia dan harta yang terakhir ini adalah manusia tidak diberikan ilmu dan tidak diberikan harta. Nauzubillah. Ini adalah orang yang nasibnya tidak punya ilmu, tidak punya harta, sudah miskin, bodoh lagi. Allah. Ini juga termasuk di antara ketika kita bicara tentang manusia dan harta benda. Nah, bagaimana solusinya agar tidak terjadi pada nomor paling tidak, apalagi nomor 4 atau nomor 3? Kita punya ilmu saja, walau tanpa harta benda, itu merupakan satu kekayaan yang luar biasa. Betul. Karena harta benda juga bisa diraih dengan ilmu. Betul. Nah, maka kita harus menjadi paling tidak kita harapkan itu kita menjadi orang yang tipe pertama diberikan harta, atahullahur rizqa wal ilm, Allah berikan harta dan ilmu, atau yang kedua diberikan ilmu walau kurang harta. Masya Allah. Maka solusinya adalah al-baqiyatus sholihat, memiliki jejak rekam, track record yang baik terhadap harta benda dan anak-anak kita. Karena itu kita punya kewajiban moral untuk mendidik anak agar penanaman yang diawali dengan pembenaran pendidikan akidah, lalu kemudian dididik dengan ibadah, lalu dikuatkan dengan akhlakul karimah. Inilah termasuk salah satu metode pendidikan Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Jadi ini patut kita contoh sungguhnya. Orang tua yang sudah punya anak adalah pendidikan Luqmanul Hakim, seorang yang bijaksana dalam Al-Quran. Itu cara mendidik anak, ya bunayya la tusyrik billah, itu diselamatkan dari perilaku syirik. Yang kedua, aqimis sholah, beribadahlah sholat. Ini merupakan bentuk daripada ibadah. Kalau la tusyrik billah, bentuk dari anti kesyirikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah wala tamshi fil ardi maroha, janganlah sombong di muka bumi. Itu artinya simbol dari akhlakul karimah. Karena itu Luqmanul Hakim menanamkan 3 kekuatan pendidikan sama anaknya, yaitu kekuatan akidah, kemudian kesohihan di dalam ibadah. Dan keanggunan di dalam akhlakul karimah. Masya Allah. Baik, ini penjelasan dari tipe pertama manusia, yaitu sebagai perhiasan dunia. Yang kedua adalah manusia di dunia ini ada yang justru menjadi cobaan bagi orang tuanya. Dalam Al-Quran itu disebut dengan menjadi fitnah. Ini terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah, sesungguhnya harta-hartamu wa auladukum dan anak-anakmu fitnah, sebagai cobaan bagimu. Jadi harta itu juga cobaan. Apakah diberikan harta ini kemudian bisa bersyukur, baik dengan cara asyukru bil lisan, asyukru bil amal, asyukru bil qalb. Kalau asyukru bil lisan itu adalah wujudnya membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kalau asyukru bil qalbi, syukur dengan hati, itu bentuknya puas. Tidak iri dengan orang lain. Ketika orang lain mendapatkan harta, mendapatkan rizki, kita tetap puas. Kemudian asyukru bil amal, syukur dengan amal, kita dermakan. Ada kegiatan filantropi di situ, kedermawanan, kesetiakawanan sosial, kita empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan termasuk di bulan puasa ini adalah pelajaran penting untuk kita bisa merasakan apa yang dirasa oleh orang-orang yang tidak beruntung setiap hari. Misalnya
kita sama-sama lapar dengan orang-orang miskin, dengan anak-anak yatim. Iya. Padahal mereka itu setiap saat mereka lapar terus. Kita ini hanya 1 bulan. Iya. Nah, itulah sungguhnya apakah harta benda kita manfaatkan untuk kepentingan kita atau tidak, ini menjadi cobaan bagi Allah. Yang kedua juga anak-anak. Anak-anak ini kadang-kadang orang tua itu, waduh, yang sekarang itu capek itu. Kadang-kadang orang tua melihat anak yang sekarang kadang kurang perhatian. Anak-anak sekarang lebih percaya sama Google daripada kepada pendidikan orang tua. Iya. Itu kemudian membuat mental-mental egois, mudah marah karena terpengaruh oleh bermacam-macam pengaruh yang ada di gadget itu, di HP. Jadi pengaruhnya juga malas belajar, malas beribadah. Ini berbeda dengan orang-orang tua kita yang dulu, yang pengaruhnya herbal. Sekarang pengaruhnya ini banyak hal-hal yang bersifat duniawi, dan itu sungguhnya kita nggak sadar bahwa itu adalah upaya pengerusakan nilai-nilai moral dan karakter anak. Allah. Karena itu ini bagian daripada cobaan anak untuk manusia, Allah. untuk orang tuanya. Ya, mudah-mudahan generasi Darussalam, ya, yang tadi pagi juga saya melihat, ya, anak-anak kelas 4, 5, 6 yang mabit, ya, bersama kepala sekolah dan seluruh dewan gurunya. Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk memberikan motivasi tentang pentingnya ilmu, sebab tidak ada kesuksesan tanpa didahului dengan kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa didahului dengan kedisiplinan dan istiqomah kebaikan. Jadi wa annallaha indahu ajrun adzim, dan sungguhnya di sisi Allah pahala yang agung. Maka inilah model tipe manusia yang kedua. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada di kawasan Sangatta, Kutai Timur ini yang kami muliakan. Lalu yang ketiga adalah justru anak itu menjadi musuh bagi orang tua. Ini naudzubillah min dalik, ya. Ada juga orang tua itu anak memusuhi orang tua. Iya. Udah. Di dalam surat At-Taghabun ayat ke-14 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum fakhdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istrimu, wa auladikum, dan anak-anakmu, aduwallakum, sebagai musuh bagimu, fakhdaruhum, maka waspadalah kepada mereka. Ini adalah tipe yang ketiga, menjadi musuh ini. Ini dua, musuh suami, ya. Ini ayat ini memberikan peringatan kepada suami, wahai orang beriman, sungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu itu diantaranya kadang ada yang menjadi musuh loh bagimu, waspadalah kepada mereka. Bagaimana misalnya contoh istri menjadi musuh, ya, menghalangi untuk beribadah kepada Allah misalnya, mempengaruhi untuk maksiat. Ini justru tidak menyelamatkan rumah tangganya, justru akan merusak. Itulah bentuk daripada permusuhan suami, permusuhan istrinya kepada suami. Ini kalau enggak suami yang benar-benar memiliki ilmu tadi, maka bisa jadi hati suami larut dengan istri. Nah, inilah bentuk permusuhan manusia. Jadilah manusia yang menjadi musuh Allah. Waspadailah wanita-wanita, istri-istri kita. Karena itu kewajiban moral kita adalah mendidik istri yang menjadi istri yang solehah, ya,
diberikan edukasi, diberikan pelajaran. Dan saya menghimbau kepada para suami, kalau ada kajian-kajian ilmu, majelis-majelis ilmu itu, diajaklah semua keluarganya. Karena ilmu itu tidak hanya diberikan kepada suami, tapi biar sama antara suami, istri, dan anak-anak. Iya. Termasuk juga yang menjadi musuh kamu adalah anak-anakmu. Ya Allah. Ini kadang-kadang orang tua juga menangis, ya. Kondisi seperti ini memikirkan orang tua, kenapa memikirkan anaknya? Kenapa kadang-kadang anak itu merasa pinter, kemudian tidak menghormati orang tuanya, merasa anaknya sudah ilmunya tinggi secara akademis, sementara orang tuanya tak punya gelar akademis. Kemudian orang tuanya miskin, bahkan orang tuanya itu dimusuhi sama anak-anaknya. Nah, banyak ya contoh-contoh yang kemudian anak itu durhaka kepada orang tua. Iya. Padahal di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada dua akibat, dua dampak di dunia ini yang secara langsung, tidak di babani muajjalani di dunia. Ada dua siksa di dunia ini, ya, yang secara langsung tidak menunggu besok di akhirat. Allah. Dua perilaku itu adalah adzulmu wa uququl walidain. Yang pertama adalah mendolimi orang lain, Allah. dan durhaka kepada kedua orang tua. Naudzubillah. Ya Allah. Orang mendolimi orang lain itu sungguhnya menyakiti orang lain, dan walaupun misalnya tidak dibalas secara langsung sama dirinya, bisa jadi kepada keluarganya. Allah. Nah, ini mendolimi orang lain. Jangan pernah merampas hak orang lain, mendolimi orang lain. Ini bahaya. Secara langsung, tak usah menunggu di akhirat kelak. Yang kedua adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka ini bagi orang tua tersakiti hatinya. Iya. Dan orang tua itu kalau sudah berdoa untuk anaknya, baik itu doa baik maupun doa yang jelek, itu insya Allah terkabul. Allah. Itu tiada tutup-tutup apapun doa orang tua kepada anak. Kalau orang tua bicara baik kepada anaknya, maka anaknya akan baik. Allah. Tidak ada orang atau anak yang sukses tanpa ridhonya orang tua. Banyak anak-anak yang gagal walaupun kaya, tapi hidupnya tidak tenang sama sekali, karena ridho orang tua jauh darinya. Walaupun hidup miskin, tapi ketika orang tua ridho, maka hidupnya pasti berkah dan tenang. Masya Allah. Namun sebaliknya, walaupun dia hidup dalam kekayaan, tapi saat keridhaan orang tua jauh, maka walaupun kekayaannya banyak, tak menjamin kebahagiaan hidup mereka. Allah. Karena itu, yang pertama yang dilihat adalah ridho orang tua. Bahkan ridhonya Allah itu bergantung daripada rekomendasinya ridhonya orang tua. Allahu Akbar. Ridhollah fi ridhol walidain. Murka Allah juga bergantung, kalau orang tua murka, Allah murka. Allah. Karena itu anak itu tidak boleh durhaka kepada orang tua. Yang tadi kita sebutkan, al-ihsanu ilaihima, berbuat baik. Yang kedua adalah wala yu'dihima, jangan pernah menyakiti. Dan yang ketiga as-sabru ala adahuma, sabar atas penyakit yang menimpa orang tuanya. Masya Allah. Ini adalah tipe manusia yang menjadi musuh bagimu. Ini harus dalam Al-Quran, fakhdaruhum, maka waspadalah kepada mereka. Oke. Kemudian yang terakhir sebagai bagian kajian ini adalah tipe manusia sebagai qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Masya Allah. Ini adalah tipe terbaik ya dari yang pertama tadi, yang juga baik.
Di samping anak tadi menjadi qurrata a'yun, juga anak tadi yang pertama menjadi zinatul hayati dunia, perhiasan dunia. Jadi qurrata a'yun itu ketika kita memandang anak-anak kita itu puas, hidup dalam kesehatannya, hidup dalam keakhlakannya, hidup di dalam ketenangan batinnya, ibadahnya. Puas, ada orang tua yang melihat anaknya seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah saya dikaruniai oleh Allah. Makanya orang tua itu berdoa, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah saya anak-anak yang soleh. Itu qurrata a'yun. Oh, Masya Allah. Karena itu orang tua itu kan selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Wahai Tuhanku, berilah kepada kami, istri-istri kami dan anak-anak kami qurrata a'yun. Baik anak maupun istri itu senang ketika kita pandang. Masya Allah. Tidak nyebelin begitu. Okay. Ya. Ada, walaupun misalnya istri cantik tapi nyebelin juga ada. Banyak Ustaz Ya. Jadi semuanya itu adalah menata hati, karena hati itu akan mencerminkan dari pikiran, dari ucapan dan juga dari sikap, ya, juga dari sikap. Ini menjadi tipe manusia yang tadi itu 4 tipe manusia. Jadi yang kita bisa simpulkan, yang pertama adalah zinatul hayati dunia, manusia sebagai perhiasan dunia. Yang kedua adalah sebagai fitnah atau cobaan bagi manusia. Kemudian yang ketiga adalah sebagai musuh bagi kita, dan yang keempat adalah sebagai qurrata a'yun. Ya, wa ja'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan kajian sore ini bermanfaat, ya. Terima kasih, mohon maaf, ya. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas kehadirannya, atas sharingnya sore hari ini dengan sahabat semua. Sahabat, demikian kebersamaan kita di program kajian iftar sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, dan semoga kita masuk kepada tipe yang tadi, ya, yang pertama sebagai perhiasan dunia dengan ridho Allah tentunya, dan juga yang keempat sebagai qurrata a'yun. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.